kajian kitab Al-Kabair lil Imam Adz-Dzahabi Asy-Syafi'i rahimahullah. Insyaallah saat ini kita masuk dalam Al-Kabiratus Tsaniyata Asyar, dosa besar yang ke-12. Dosa besar yang ke-12 kata muallif, az-zina wa ba'duhu akbaru itsman min ba'd, yaitu zina. Dosa besar yang ke-12, beliau membahas tentang zina dan sebagian zina lebih besar dari sebagian yang lainnya. Menunjukkan bahwasanya zina di sini berderajat ya. Ada zina yang ringan, ada yang lebih berat, ada yang lebih berat, dan ada yang paling berat, yaitu ketika seseorang jima dengan seseorang yang haram. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a. Az-zina secara bahasa maknanya adalah ad-dhiq. Az-zina secara bahasa maknanya adalah ad-dhiq, yaitu sempit. Yang dimaksudkan sempit di sini digunakan oleh syariat Islam. Perbuatan ini dinamakan zina karena dengannya seseorang setelah melakukannya dia akan menjadi sempit hatinya. Yang sebelum dia melakukan mungkin hatinya terasa lapang, tidak ada beban kepada orang lain. Kemudian setelah melakukan zina dia menjadi sempit. Sebagian ulama mengatakan bahwasannya dikatakan zina itu zina bermakna sempit. Artinya setelah seseorang melakukan hal demikian, agamanya menjadi sempit. Yang awalnya dia gemar beribadah, yang awalnya dia mungkin banyak bersedekah atau banyak membaca Al-Quran, namun ketika seseorang gemar berzina, maka ibadahnya akan berkurang. Di sini dijelaskan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah, inna min ahkamil Qur'an wa hidayatuhu al-hathu 'ala at-tamassuki bil akhlaq. Sesungguhnya di antara hukum-hukum Al-Qur'an dan petunjuk-petunjuk Al-Qur'an adalah memotivasi untuk berpegang teguh terhadap akhlak al-fadilah, terhadap akhlak yang mulia. Wal adabul aliyah, dan adab yang tinggi. Waz-zajru mimma yukhillu bisyarafi wal afaf wa min ajli dzalika hurrima az-zina. Dan di dalam Al-Qur'an juga terdapat perintah untuk menjauhi segala sesuatu yang menjatuhkan kehormatan. Oleh karenanya diharamkan az-zina. Ya, berarti dari pemaparan beliau di sini bisa kita ambil faedah, zina termasuk salah satu akhlak yang buruk. Dan zina termasuk sesuatu yang bisa merendahkan kehormatan manusia. Ya, terutama ketika pelakunya adalah wanita. Terutama ketika pelakunya adalah wanita. Dan sebagai kaum muslimin, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk berakhlak. Ya, yang salah satu hal yang merusak akhlak adalah zina ini. Kemudian beliau mengatakan, wa akhbara annahu fahishatun yastafhishuhu kullu dhi fitratin qawimah. Dan Al-Qur'an menjelaskan bahwasannya zina adalah fahisyah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Janganlah kalian mendekati zina, karena sesungguhnya zina ini adalah fahisyah. Fahisyah ini adalah perbuatan yang keji. Ya, fahisyah adalah perbuatan yang keji. Yang dimaksud keji di sana atau fuhush, ya, yang dimaksud keji di sana, seseorang ketika melakukannya derajatnya sudah turun. Derajatnya sudah turun. Yastafhishuhu kullu dhi fitratin qawimah. Yang menganggap ini perbuatan keji adalah seseorang yang akalnya masih sehat. Ya, seseorang yang akalnya masih sehat, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melengkapi kita sebagai manusia dengan akal supaya memikirkan mana yang hak, mana yang batil, mana yang pantas, mana yang tidak. Berbeda dengan hewan. Ya, berbeda dengan hewan. Adapun hewan Allah Subhanahu wa taala bebaskan. Karena hewan memang tidak memiliki akal. Nah, kemudian yang perlu diketahui jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah,
makna zina secara istilah. Ya, makna zina secara istilah syariat Islam. Di dalam makna ini ada dua, ada makna umum dan khusus, dan ada makna yang khusus. Adapun makna yang mutlak, makna yang umum dan khusus adalah zina yaitu perbuatan, kata para ulama, taghyibu hasyafatiz zakar, ya, perbuatan membenamkan hasyafah itu adalah ujung dari zakar, laki-laki. Ya, itu batasnya adalah batas khitan, ya, batas khitan laki-laki. Taghyibul hasyafah, menenggelamkan ujung zakar laki-laki, ya, ke faraj, ke dalam lubang yang haram, wa ma yuaddi ila dzalik, dan segala sesuatu yang mengantarkan kepada perbuatan ini. Saya ulang, makna secara umum adalah yaitu zina, perbuatan yang menenggelamkan ujung dari zakar laki-laki ke lubang yang haram, dan segala sesuatu yang mengantarkan ke perbuatan ini. Ya. Maka dari sini kita bisa ambil kesimpulan bahwasannya zina tidak hanya, ya, dan di dalam pengertian ini zinanya ada yang mendapatkan hukum had, ada yang tidak mendapatkan hukum had. Adapun yang tidak mendapatkan hukum had dan dia ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai dosa zina, salah satunya adalah zina mata. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya zinatul ainin nazar, zinanya mata adalah melihat. Ya, zinanya mata adalah melihat. Kapan batasannya? Yaitu ketika seseorang melihat wanita dengan tidak ada hajat, tetapi didasari oleh syahwat. Dia didasari oleh syahwat melihat, maka dia adalah zina. Juga demikian melihat gambar, ya, gambar yang bisa membangkitkan syahwatnya, ini juga zina. Atau melihat film yang membangkitkan syahwatnya, ini juga zina. Dan segala sesuatu yang diperbuat oleh mata yang dia membangkitkan syahwat laki-laki atau bahkan syahwat wanita, dia adalah zina. Adapun kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, zinatul udhun listima'. Zinanya telinga adalah dengan mendengarkan. Ya, perbuatan seseorang barangkali mendengarkan suara wanita yang bukan mahram dengan dasar syahwat, bukan dengan dasar kebutuhan. Barangkali kalau ada kebutuhan, kita beli sesuatu, pelayannya adalah wanita. Mungkin saya beli berasnya 5 kilo. Kemudian ketika orang tadi menjawab, oh iya Pak, harganya sekian, kita tutup. Gak mau dengar, alasannya adalah zina. Ini kesalahan. Yang dimaksud mendengar yang berhukum zina kepada lawan jenis adalah mendengar yang didasari dengan syahwat, ya, menikmati, seperti telepon, ya. Bagaimana pemuda dan pemudi yang pacaran, itu adalah zina, walaupun dia masih dalam kondisi telepon-teleponan. Ya, bagaimana kabarmu? Atau mungkin juga bisa dikatakan zina ketika seseorang jual beli, sudah selesai hajatnya, uangnya sekian, kembaliannya sekian, mulai dia tanya, ya, mbaknya sudah lama kerja di sini, Mbak? Nggak ada kepentingan. Ya, sudah kemudian dijawab, tanya lagi, umurnya berapa Mbak ya? Nah, asli mana? Terus dia menikmati, ini zina. Ini adalah zina. Kemudian berikutnya, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal qalbu tatamanna wa yashtahi wan nafsu tatamanna wa tashtahi. Kemudian jiwanya hati, ya, zinanya jiwa atau zinanya hati adalah membayangkan, ya, membayangkan apa yang didengar, membayangkan apa yang dilihat, ya. Kemudian kata beliau, wadz-dzakaru yukadzibu wa yusaddiq.
sedangkan zakarlah yang membenarkan atau yang mendustakan. Ya. Yang membenarkan atau yang mendustakan finishingnya adalah zakar. Nah, ini adalah makna zina secara umum. Ada yang dijatuhi hukum had. Jatuhi hukum had itu jika dia adalah seseorang yang belum menikah, ghairu muhsan istilahnya, ghairu muhsan, belum menikah, dia dijatuhi hukuman dicambuk 100 kali kemudian diasingkan setahun. Ya, dicambuk 100 kali kemudian diasingkan 1 tahun. Adapun ketika dia sudah menikah, maka hukumnya adalah dirajam, yaitu ditanam tubuhnya sampai batas pundak, tinggal kepalanya, kemudian dilempari batu sampai meninggal dunia. Ini adalah hukum had bagi az-zani waz-zaniyah. Adapun makna secara khusus, yang dimaksud makna secara khusus adalah zina yang dijatuhi hukum had. Zina yang dijatuhi hukum had adalah taghyibu hasyafatil dzakar ila farjil mar'atil muharramah. Membenamkan zakar laki-laki ke dalam lubang wanita yang haram. Ini adalah sesuatu yang haram hukumnya, dan hukumnya zina yang mendapatkan dijatuhi hukuman had. Dijatuhi hukuman had jika dia melakukannya bukan dengan jalan nikah atau syibhun nikah. Syibhun nikah artinya menyerupai nikah, atau milkul yamin, atau budak. Jika dia lakukan membenamkan ujung zakarnya ke dalam lubang wanita atau yang lainnya bukan dengan 3 jalan ini, ya, maka dia adalah hukumnya zina dan dijatuhi hukum had. Ya. Yang dimaksud syibhun nikah, ya, kalau nikah kita sudah mengetahui, ya, yaitu seseorang yang berhubungan badan dengan istrinya dari jalan depan. Ini adalah nikah. Adapun ketika seseorang menggauli istrinya dari jalan belakang, inilah yang dikatakan syibhun nikah, menyerupai nikah. Ya. Maka para ulama mengatakan yang demikian dijatuhi zina, ya, dijatuhi zina, tetapi tidak mendapatkan hukum had. Kenapa? Karena terhalang dengan pernikahan, tapi dia tetap zina walaupun bersama istrinya, tapi tidak dijatuhi hukum had jika dilakukan lewat jalan belakang. Ya, saya ulang, ketika seseorang menggauli istrinya dari jalan belakang, dia dihukumi hukum zina, tetapi tidak dijatuhi hukum had karena terhalang dengan akad nikahnya. Nah, apabila dia melakukannya dari jalan belakang laki-laki, maka dia dijatuhi hukum had. Bahkan sebagian ulama mengatakan yuqtal, dibunuh. Sebagaimana sabda Nabi SAW, barang siapa yang melakukan praktek kaum Nuh, maka sang pelaku dan orang yang diperlakukan sama-sama dibunuh. Ya, maka sama-sama dibunuh. Ya, pelaku jika suka sama suka, jika suka sama suka maka dia dibunuh. Kemudian bagaimana dengan seseorang yang melakukannya di dubur hewan? Dubur hewan. Maka para ulama mengatakan ini juga sama. Ini adalah termasuk hukum zina. Termasuk hukum zina karena makna zina itu adalah membenamkan zakar di sebuah lubang. Membenamkan zakar di sebuah lubang. Lubang apapun, ya, dari makhluk hidup, baik dari jalan depan maupun jalan belakang. Ada yang boleh, yaitu dari jalan depan, dan itu adalah disahkan dengan akad nikah. Adapun selainnya haram hukumnya. Ini adalah makna az-zina. Dan kita baca satu persatu dalil yang menunjukkan zina adalah minal kabirah. Zina adalah termasuk dosa besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata Imam Az-Zahabi, "Wala taqrabuz zina."
janganlah kalian mendekati zina. Para ulama mengatakan di dalam larangan Allah Subhanahu wa taala ini bukan wala taznu, tapi wala taqrabuz zina. Allah tidak mengatakan janganlah kalian melakukan zina, tetapi Allah mengatakan jangan mendekati zina. Innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Ya, karena zina itu adalah fahisyah, perbuatan keji, perbuatan yang tidak manusiawi. Subhanallah. Ini bedanya antara kaum mukminin dengan orang-orang kafir. Kaum mukminin dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dengan syariat Islam, dijadikan manusia lebih manusia. Saya ulang, kaum muslimin ya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga dengan syariat ini menjadi lebih mulia, manusia lebih manusia, kehormatannya lebih dijaga. Adapun orang-orang kufar, mereka membebaskan hubungan seksual mereka dengan anggapan ini adalah kebebasan hati dan lain sebagainya, suka sama suka. Apa akhirnya? Apakah kebaikan? Apakah dengan melakukan demikian derajatnya semakin tinggi? Allahumma la. Sama sekali tidak ada kemuliaan setelah mereka melakukan demikian. Bahkan penyesalan yang mereka sampaikan itu banyak sekali. Apalagi ketika mereka melakukan dengan hubungan sejenis, na'udzubillah min dzalik. Ya. Wala taqrabuz zina, kata Allah. Janganlah kalian mendekati zina. Kata para ulama, ini menunjukkan bahwasannya kalimat ini, jangan mendekati zina, jika perbuatan yang mengantarkan kepada zina saja dilarang, apalagi perbuatan zinanya. Ini jauh lebih besar larangannya. Maka ini dalil yang pertama bahwasanya zina adalah kabiratun min kabairidz dzunub, salah satu dari golongan dosa besar. Dalil yang kedua, qala adz-Dzahabi rahimahullah wa qala ta'ala walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Ini adalah tentang sifat ibadur rahman di dalam akhir surat Al-Furqan. Allah mengatakan mereka adalah orang-orang yang tidak berbuat syirik. La yad'un ma'allahi ilahan akhar. Allah menyebutkan mereka ibadur rahman, hamba Allah yang saleh, hamba Allah yang bertakwa. Adalah pertama, mereka tidak berbuat syirik. Wala yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq. Kemudian mereka adalah orang-orang yang tidak membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah bahas ini, jiwa yang diharamkan oleh Allah ada 4. Yang pertama mukmin, mukmin itu sendiri. Yang kedua kafir zimmi, kemudian kafir muahad dan kafir musta'man. Ya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala yang ketiga wala yaznun, dan mereka tidak berbuat zina. Ini adalah pesan besar jamaah sekalian ketika kita menghindari perbuatan syirik. Naam. Ya, perbuatan syirik kita jauhi. Kemudian kita tidak membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Mungkin kita jauhi. Namun yang nomor 3 ini berkaitan dengan syahwat kita. Yang nomor 3 berkaitan dengan syahwat kita. Wala yaznun, dan mereka tidak berbuat zina. Wa may yaf'al dzalika yalqa athama, dan barang siapa yang melakukan hal tersebut maka dia melakukan dosa besar. Ya, kira-kira mana lafaz yang menunjukkan dosa besar dalam ayat ini? Dalam surat Al-Furqan ayat 68. Kita sudah bahas bahwasannya definisi dosa besar adalah larangan yang tercantum di dalam Al-Quran atau Sunnah yang diiringi dengan azab atau siksa atau murka atau neraka atau hukum had, kan begitu. Di dalam ayat ini Allah mengatakan dan mereka tidak berbuat syirik, tidak membunuh dan tidak berzina. Barang siapa yang melakukan semuanya maka dia berdosa. Tidak ada sebut neraka, tidak ada yang menyebut hukum had, tidak juga menyebut azab dan yang lain sebagainya. Jawabannya adalah karena zina diiringi dengan 2 dosa besar sebelumnya,
yaitu syirik dan membunuh. Syirik dan membunuh ini menunjukkan ini adalah jajaran dosa besar. Kemudian berikutnya qala adz-Dzahabi rahimahullah wa qala ta'ala az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Orang laki-laki dan perempuan yang berzina, maka cambuklah mereka kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah, ya, cambuklah mereka masing-masing dengan 100 kali cambukan. Wala ta'khudhukum bihima ra'fah, dan di dalam mencambuknya jangan ada rasa belas kasihan, kata Allah Subhanahu wa taala. Ayat berikutnya yang dicantumkan oleh adz-Dzahabi rahimahullah, az-zani la yankihu illa zaniyatan aw musyrikah, waz-zaniyatu la yankihuha illa zanin aw musyrik, wa hurrima dzalika 'alal mu'minin. Seorang pezina laki-laki tidak akan menikahi kecuali pezina perempuan atau orang musyrik yang perempuan. Yang dimaksud di sini kata para ulama di dalam tafsir Ibnu Katsir adalah pezina laki-laki tidak mungkin dia melakukan aktivitas zinanya melainkan ada respon dari pezina perempuan, derajatnya sama dia. Yang dimaksud yankihu bukan akad nikah, tetapi di dalam melakukan praktek zinanya. Seorang pezina ya tidak akan pernah dia melakukan praktek zinanya dengan orang perempuan kecuali dia pezina juga. Ya, dia derajatnya sama. Dibangun di atas suka sama suka. Ini menunjukkan ya batilnya seseorang yang mengatakan zina itu boleh jika dilakukan dengan suka sama suka. Sejak kapan zina itu tidak dilakukan dengan suka sama suka? Ya, kalau zina tidak dilakukan dengan suka sama suka, maka yang diazab yang pelakunya, mungkin dia memperkosa atau memeras dan lain sebagainya. Ya. Au musyrikah, atau bisa jadi yang menerima ajakan zinanya adalah musyrikah, pelaku kesyirikan. Ya, seperti pelaku kesyirikan yang termasuk dukun, penyihir. Makanya banyak mereka melakukan praktek-praktek cabul. Ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan identiknya orang musyrik dia melakukan perzinahan. Wazaniyatu la yankihuha illa zanin. Juga demikian pezina perempuan tidak mungkin dia bisa melakukan aktivitas zinanya kecuali diterima oleh laki-laki pezina pula. Au musyrik, atau orang yang musyrik. Wa hurrima dzalika 'alal mu'minin, dan perbuatan ini tidak mungkin dilakukan oleh orang yang beriman, ya, tidak mungkin dilakukan oleh orang yang beriman. Dan ini ditunjukkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam pada hadis yang di bawahnya. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya seseorang yang berzina tidak mungkin pada saat itu dia berada dalam keimanan. Seseorang yang berzina tidak mungkin saat itu dia berada di dalam keimanan. Apakah yang dimaksudkan ketika zina dia kafir? Tidak. Yang dimaksud adalah dengan zina tersebut imannya menjadi turun. Dan pada saat itu ikatan batinnya dia dengan Allah Subhanahu wa taala menjadi jauh, sehingga dia bisa melakukan hal demikian. Na'udzubillah min dzalik. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa su'ila ayyu dzambin a'zam. Ya. Nabi ditanya, wahai Rasulullah, dosa apa yang paling besar? Qal an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Dosa yang paling besar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah ketika engkau menjadikan Allah, atau ketika engkau menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala sementara Allah yang menciptakanmu. Ini adalah penjelasan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya Tuhan yang berhak disembah karena dialah yang maha pencipta dan tidak ada pencipta selain dia.
Ya, semuanya derajatnya adalah makhluk, Allah sajalah yang khaliq. Sehingga dari statement seperti ini hanya Allah yang berhak disembah. Qal thumma ay. Kemudian sahabat tadi bertanya, apalagi ya Rasulullah? Dosa yang besar. Qal an taqtula waladaka khasyatan an yut'ima ma'ak. Yaitu ketika engkau membunuh anakmu karena takut miskin. Ya. Engkau membunuh anakmu karena takut miskin. Oleh karenanya ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, ini adalah salah satu perbuatan jahiliyah. Ya, salah satu perbuatan jahiliyah adalah mereka menguburkan anak-anak mereka di saat masih kecil. Kalau pada saat itu, pada zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam atau sebelum diutusnya Rasul, musyrikin Quraisy pada saat itu kebiasaan mereka adalah mengubur anak perempuan mereka. Ya, wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat, kata Allah. Ketika al-mau'udah, mau'udah itu adalah orang anak perempuan yang masih kecil yang dikubur hidup-hidup. Su'ilat, ditanya, bi ayyi dzambin qutilat. Dosa apa yang engkau perbuat, kesalahan apa yang engkau perbuat sehingga engkau dikubur oleh ayahmu? Ya, ini adalah kebiasaan orang-orang jahiliyah. Salah satunya mereka alasannya adalah karena anak perempuan ini resikonya lebih besar untuk menambah aib keluarga. Limadha? Karena memang kebiasaan mereka waktu masih musyrik adalah salah satunya apa? Zina. Salah satunya adalah zina. Kemudian yang kedua, ya, khasyata imlaq. Takut miskin. Kalau nambah anak takut miskin. Ya, sayangnya ini diadopsi oleh sebagian kaum muslimin. Setelah menikah, kemudian mau punya anak, dihitung sama hasil bulanan. Ya, bulanan saya 2,5 juta. Kalau punya anak satu, berapa? Kebutuhannya berapa, Pak? Satu anak. Ya, anggap 1 juta. Saya 1 juta, istri 1 juta. Ini sudah ngepres, Ustaz. Ya, sudah ngempet segala macam. Penghasilan 2,5 juta, pengeluaran 3 juta, minus, nggak jadi punya anak. Ya, macam-macam caranya. Dihambat sedemikian mungkin. Ini termasuk khasyata imlaq, takut miskin. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Yang kasih rezeki kepada kalian adalah saya, kata Allah. Yang kasih rezeki kepada mereka adalah saya juga. Bukan urusanmu rezeki. Ya, oleh karenanya para ulama mengharamkan pembatasan terhadap anak. Untuk punya anak kecuali ada udzur syar'i. Barangkali ibunya memiliki penyakit dan itu atas dasar fatwa dari ahlinya, dokter. Ya, demikian pula dibahas tentang bagaimana hukum istilahnya memutus hubungan rahim. Ya. Maksudnya yang ada di dalam rahim ibunya nggak bisa punya anak lagi. Apa istilahnya? Ya, disteril. Nah, disteril. Ini haram hukumnya jika tidak ada sebab apa-apa. Orientasinya adalah kalau saya punya anak berarti pengeluaran saya bertambah, dan kalau pengeluaran saya bertambah maka rizki saya habis. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Ini adalah bukan urusan kita, ini adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Kecuali ketika memang ada penyakit, ya, seperti dokter mengatakan, "Bu, jangan punya anak dulu, Bu. Kalau punya anak nanti resikonya begini. Fatwa ahlinya, maka ini bisa diterima. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, jika kalian tidak mengetahui ilmunya, maka tanyakan kepada ahlinya. Adapun jika tidak ada udzur syar'i atau mudarat yang lebih besar, maka haram hukumnya melakukan demikian. Termasuk perbuatan jahiliyah, yaitu membunuh anak atau menahan ibunya atau menahan keluarga tidak memiliki anak karena takut miskin, takut tidak bisa memberikan makan. Qala thumma ay, Rasulullah mengatakan, kemudian apalagi wahai Rasulullah? Qal antuzani halilata jarik. Ketika engkau, termasuk dosa besar adalah ketika engkau berzina dengan istri tetanggamu. Na'udzubillah min dzalik. Ini berlipat-lipat ganda dosanya. Ketika seseorang berzina dengan perempuan lain yang jauh,
itu sudah dosa besar. Bagaimana ketika dia melakukannya dengan istri tetangganya, yang di dalam Islam tetangga ini memiliki hak khusus. Di dalam Islam tetangga memiliki hak khusus. Bahkan Jibril ketika menyampaikan hak tetangga kepada Rasul SAW, Rasulullah mengatakan seakan-akan Jibril mengatakan bahwasanya tetanggamu ini akan mendapatkan ahli waris. Seakan-akan tetangga ini akan mendapatkan ahli waris. Saking dekatnya Islam untuk memerintahkan hubungan antar tetangga. Nah, kemudian na'udzubillah, seseorang muslim berzina dengan istri tetangganya. Pertama, dia sudah mendapatkan dosa zina. Yang kedua adalah dosa apa? Menghancurkan hubungan tetangga, yang di sini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tetangganya. Ya, walaupun tetangganya itu kafir, tetap wajib bagi kita memuliakannya karena ada status hubungan tetangga. Apalagi kalau tetangganya sudah tetangga plus muslim, ada hak muslim dengan muslim, plus tetangga muslim masih dulur, masih saudara, berlipat-lipat ganda. Na'udzubillah min dzalik, sampai diperbuat demikian. Berkata Az-Zahabi berikutnya, wa qala alaihi salatu wassalam, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah seorang pezina itu melakukan zina pada saat itu dia dalam kondisi beriman, enggak mungkin. Wala yasriqus sariqu hina yasriqu wa huwa mu'min. Demikian pula pencuri, tidak mungkin ada keimanan saat melakukan pencurian. Wala yashrabul khamra hina yashrabuha wa huwa mu'min. Demikian pula orang yang minum khamr tidak mungkin dalam kondisi mukmin ketika minum khamr. Ini menjelaskan bahwasannya bukan kafir. Ya, bukan dalam kondisi orang berzina tidak mukmin maksudnya kafir, bukan. Yang dimaksud di sini oleh para ulama menjelaskan zina, mencuri, minum khamar dan seluruh maksiat yang lainnya ketika dilakukan menunjukkan keimanan seseorang itu apa? Kecil. Dan saat itu dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya seorang yang disifati mukmin, orang yang beriman, maka dia merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika syahwatnya bergelora, dia ingat kepada Allah. Ketika dia hendak mencuri, barangkali membutuhkan harta pada saat itu, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau ketika dia menginginkan minum khamr, dia juga ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkannya. Wa qala alaihi salatu wassalam. Berikutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza zana al-'abdu kharaja minhu al-iman." Ketika seorang hamba itu berzina, maka keluarlah iman pada saat itu. Fakana alaihi kadzulmah, maka seakan-akan dia berada di dalam kondisi kegelapan. Fa idza aqla'a raja'a ilaihi al-iman. Ketika dia sudah selesai perbuatan zinanya, maka kembalilah imannya. Ya, maka kembalilah imannya. Ini disebutkan oleh Imam Az-Zahabi sebagai bentuk bukti bahwasanya orang yang berzina pada saat itu imannya sedang berkurang. Ya. Dan perbuatan zina ini juga bisa mengurangi keimanan sangat banyak. Bisa mengurangi keimanan yang sangat banyak. Adapun ketika dia sudah selesai perbuatan zinanya, imannya kembali. Buktinya apa? Imannya kembali apa buktinya? Taubat atau menyesal, minimal menyesal. Ya, tidak ada satupun orang yang berbuat zina walaupun belum taubat, ya pasti dia menyesal. Jika dia orang yang beriman. Wa ruwiya 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dan diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda,
man zana aw syaribal khamra naza'allahu minhul iman. Barang siapa yang berzina atau minum khamr, Allah akan mencabut darinya iman. Kama yakhla'ul insanul qamisa min ra'sihi, sebagaimana seseorang melepaskan baju dari kepalanya, ya. Iman akan dicabut seakan-akan orang yang melepaskan baju dari kepalanya. Ini bahaya dari zina, bisa mengurangi keimanan yang sangat banyak. Wa qala alaihi salatu wassalam, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Thalathatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah." Ada 3 golongan yang tidak diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Wala yuzakkihim, dan tidak akan disucikan oleh Allah. Wala yanzuru ilaihim, dan tidak akan diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walahum adzabun alim, dan bagi mereka azab yang pedih. Syaikhun zanin, yang pertama adalah orang yang sudah tua tetapi masih berzina. Kemudian beliau mengatakan wa malikun kadzdzab, ya, wa malikun kadzdzab wa ailun mustakbir. Kemudian seorang raja yang pendusta dan orang yang miskin tapi sombong. Seorang yang miskin tapi sombong. Yang di sini menjadi syahid adalah syaikhun zanin, orang yang sudah tua tetapi dia berzina. Ini menunjukkan bahwasanya dia sudah tidak ada potensi lagi untuk melampiaskan syahwatnya, tetapi masih dipaksa. Kata para ulama, ini menunjukkan dia dari masa mudanya kebiasaan berzina, sehingga walaupun pada masa tuanya syahwatnya sudah nggak ada, syahwatnya sudah tidak ada, tetapi karena kebiasaan nggak enak kalau tidak melakukannya. Ya, bahkan dia rela untuk mengumpulkan harta dan membayar untuk perbuatannya demikian. Ya, juga demikian ailun mustakbir, orang miskin tapi sombong. Miskin dia, harusnya tidak ada yang disombongkan, tetapi karena memang dari jiwanya terbiasa untuk sombong, walaupun tidak punya apa-apa tetap berusaha untuk sombong. Artinya perbuatan maksiat mungkin ada sisi nikmat duniawinya. Yang demikian dia sudah nggak ada nikmat duniawinya. Orang yang sudah tua, ya tidak ada nikmat duniawinya, tetapi dia masih berusaha untuk berbuat maksiat. Na'udzubillah min dzalik. Wa qala alaihi salatu wassalam, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hurmatu nisa'il mujahidin 'alal qa'idin ka hurmati ummahatihim. Kehormatan perempuan mujahidin 'alal qa'idin, di atas orang yang qa'idin, orang yang duduk maksudnya orang yang tidak berjihad, ka hurmati ummahatihim, seperti keharaman ibu-ibu mereka. Wa ma min rajulin yakhlifu rajulan minal mujahidin fi ahlihi fayakhunuhu fihim illa waqafa lahu yawmal qiyam fayakhudhu min amalihi ma syaa fama dhannukum. Rawahu Muslim. Sudah Isya? Naam, tafadhal, adzan. Allahu Akbar, Asyhadu an la ilaha illallah.
أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Kita lanjutkan dulu riwayatnya, tinggal sedikit. Nabi SAW bersabda, hurmatu nisa'il mujahidina 'alal qa'idina ka hurmati ummahatihim. Ya, kemuliaan wanita-wanita para mujahidin yang ditinggal jihad, ya, wanita-wanita yang ditinggal perang, entah itu suaminya atau anaknya atau saudaranya yang berperang, 'alal qa'idin, dibandingkan wanita-wanita yang masih ditemani oleh suaminya, ya. Jadi mujahidin ini adalah orang yang berjihad, lawannya adalah qa'idin, orang yang duduk, maksudnya tidak berangkat jihad. Otomatis wanita-wanita yang ditinggalkan keluarga laki-lakinya, dia sendiri berpeluang untuk diganggu. Kata Nabi SAW, hurmatu nisa'il mujahidina 'alal qa'idina ka hurmati ummahatihim. Ya. Kehormatan, kemuliaan wanita-wanita yang ditinggal berperang oleh keluarga laki-lakinya, ya, dibandingkan wanita-wanita yang masih ditemani keluarga laki-lakinya tidak ikut berperang, itu seperti kehormatan ibu-ibu mereka. Kalau diganggu sama saja mengganggu ibunya, kalau dizinai sama saja menzinai ibunya. Wa ma min rajulin yakhlufu rajulan minal mujahidin fi ahlihi fayaqunuhu fihim illa wuqifa lahu yaumal qiyamati fayakhudhu min amalihi ma syaa fama dhannukum. Kata Nabi SAW, barang siapa yang mengganggu wanita-wanita yang ditinggalkan oleh keluarga laki-lakinya untuk berperang, ya, seandainya keluarga laki-lakinya itu meninggal dunia, syahid di medan perang, maka nanti pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan mempertemukan lelaki yang mengganggu wanitanya dan orang yang mati syahid tadi, dan orang yang mati syahid akan mengambil pahala dari orang tersebut yang mengganggu wanitanya yang ditinggal perang, ya. Fama dhannukum, kata Nabi SAW, bagaimana pendapat kalian? Maksudnya adalah, bukankah ini perbuatan yang berbahaya? Nah, wa qala alaihi salatu wassalam, dan Nabi SAW bersabda, arba'atun yubghiduhumullah. Ada 4 golongan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-bayya'ul halaf, ya, pedagang yang suka sumpah, wallahi paling zen barang anak. Ya, wallahi antum cari satu Malang sini, kalau ada barang seperti barang saya, ya, saya akan bayar berapapun, wallahi, kata dia. Dan lain sebagainya. Wallahi, yang kalau barangnya dijual kemudian ditawar oleh orang, wallahi belinya nggak boleh segitu, kadzab. Ya, dia bilang demi Allah belinya modalnya nggak boleh segitu, padahal boleh. Ya, ini bahaya.
akan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal faqirul mukhtal, dan orang yang miskin yang sombong. Orang miskin tidak ada jalan untuk sombong tapi dia paksa untuk sombong. Wasyaikhuz zani, orang tua sudah tua nggak ada syahwatnya tapi zina, tetap memaksa diri untuk berzina. Wal imamul jair, dan pemimpin yang zalim. Wal imam al jair, dan pemimpin yang zalim. Sama seperti hadis yang di atas tadi, 3 yang diazab pada hari kiamat. Salah satunya adalah malikun kadzab, pemimpin yang suka berbohong pada rakyatnya. Wa a'dhamu zina zina bil kata Imam Az-Zahabi, sebesar-besar zina adalah menzinai ibu. Ya, wal ukht, kemudian ukht saudari. Wa mara'atul ab, atau istrinya ayah atau ibu sambungnya. Wabil maharim, dan sekalian mahram dari wanita. Kalau yang masih ada hubungan mahram kemudian dia berzina dengannya, ini jauh lebih besar dosanya daripada wanita yang bukan mahram. Wa qad sahhaha al-Hakim wal 'uhdatu alaihi, dan Imam Al-Hakim telah mensahihkan riwayat ini. Man waqa'a ala dzati mahramin faqtuluhu, barang siapa yang menzinahi perempuan yang mahram maka bunuhlah dia. Ya, maka bunuhlah dia. Wa fil bab ahadits minha haditsul Barra, juga demikian di dalam hadis Al-Barra, anna khalahu ba'athahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam ila rajulin arasa bi imra'atin abihi ay yaqtulahu wa yakhmisu malahu. Nah, ini juga adalah riwayat yang menunjukkan bahwasanya bahayanya seseorang yang menzinahi perempuan yang masih mahramnya. Ya, masih mahramnya. Nah, sampai sini dulu materinya. Ini ada pertanyaan, apakah ada khilaf ulama tentang anak yang dinikahkan kondisi hamil dahulu? Mohon penjelasan kalau itu sudah terjadi. Jadi saya tangkap dari pertanyaan ini, ada seseorang pemuda-pemudi melakukan zina sampai hamil, ya, naudzubillah min dzalik, kemudian segera dinikahkan oleh walinya, segera dinikahkan oleh walinya. Ini apakah ada khilaf ulama tentang perkara ini? Wallahu a'lam, tidak tahu saya. Cukup insyaallah. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.